Halo semuanya, kembali lagi dengan gue Ali dan perkenalkan, ini adalah Ultrabook terbaru, Ultrabook convertible dari Asus dengan seri ZenBook UX 371 Beauty Shot. Selamat datang semuanya, kembali lagi di channel Semedia dan ini adalah Ultrabook atau laptop tipisnya Asus yang sudah mengimplementasi spesifikasi terbaru dan terbaik juga yang didesain khusus untuk para kaum kreatif. Dan gak cuma dari spesifikasinya aja, kita juga bisa menggambar ataupun mendesain langsung dari layar touchscreen-nya ini yang memiliki tampang ciamik juga. So, ini adalah salah satu jajaran tertingginya untuk ZenBook dengan nama ZenBook Flip S UX 371i yang merupakan sebuah laptop convertible yang bisa kita gunakan secara standar ataupun di mode tabletnya. Ya, gue tahu ini bukan sebuah inovasi terbaru juga untuk sebuah laptop. Bentukan laptop seperti ini udah ada gitu dari waktu yang cukup lama. Tapi, yang membedakan kali ini adalah untuk di tahun ini tentunya gitu ya. ZenBook yang gue pegang kali ini tuh sudah berhasil masuk ke dalam jajaran laptop Intel Evo. Apa sih Intel Evo itu? Nah, simpelnya kalau di Proudion itu ada badge tulisannya Hi-Res Audio gitu. Nah, si Intel ini menamainya dengan sebutan Intel Evo, yang mana seperti mereka mention itu adalah Introduction Intel Evo Platform, Exceptional Experience Anywhere. Nah, berarti di lini Ultrabook ataupun laptop yang sudah mendapatkan nama tersebut sudah dipastikan akan mendapatkan pengalaman yang luar biasa dimanapun. Terus yang ngebedainnya gimana nih? Atau ada cara ceknya nggak sih? Nah, hal ini gampang banget nih buat kalian yang memang pengen sebuah laptop yang mendapatkan Intel Evo. Tinggal cek aja nih 6 poin penting ini. Pertama, yang pasti spesifikasi terbaru, yaitu sudah menggunakan CPU Intel terbaru di Intel Tiger Lake Gen 11 yang sudah menggunakan iGPU Intel Iris Xe. Kedua, proses starting itu super ngebut banget. Lalu untuk koneksinya sudah Wi-Fi 6, baterainya tahan lebih dari 9 jam, layarnya ciamik punya. Dan yang terakhir yang paling penting juga yaitu Type-C-nya ini sudah memiliki protokol Thunderbolt 4 yang punya fungsi segudang. Pendeknya tentang si Intel Evo ini sudah dimiliki semua pada Asus ZenBook kali ini. Dan nanti perlahan gue buktiin satu persatu. Sama buat kalian juga yang masih ragu gitu ya. Sekarang mah santai aja, untuk laptop ini udah termasuk Ultrabook terbaik di tahun ini. Nah, bener kan? Memang tahun itu adalah tahunnya Ultrabook cuy. Ada pandemi, orang kerja di rumah, pengen laptop yang simple, ya Ultrabook lah pilihannya. Nah, selain dari Intel Evo juga, si Asus ini pun hadir dengan desain yang lebih premium lagi, namun tetap memiliki bodi yang sangat kuat. Karena sudah mendapatkan sertifikasi standar militer 80G, yang mana sudah melalui beberapa tes ketahanan agar aman digunakan oleh para usernya. Dan memang setelah beberapa kali gue mengetes sebuah laptop yang memiliki standar 80G, itu feel-nya berbeda dengan laptop sebelumnya gitu ya. Jadi nggak cuma sekedar gimmick standarisasi aja gitu. Memang feel-nya itu sudah pas gitu, sudah berbeda pas gue pegang. Ukurannya juga sangat-sangat slim. Untuk sebuah laptop 14 inci ini hanya memiliki ketebalan di angka 1,39 cm aja, dengan berat cuma di 1,2 kg doang, yang mana dengan bentukan laptop seperti ini kita bisa banget bawa tanpa perlu khawatir untuk dibawa jalan masukin ke tas yang ukuran itu nggak gede-gede banget. Dan ini pun juga udah hampir setara dengan ukuran lebar panjangnya kayak kertas A4 cuy. Tapi ya kalau misalkan kalian takut gitu ya masukin ke tas, takut kegores gitu bodinya, si Asus pun juga sudah mengincludekan si sleeve bags-nya ini agar lebih aman buat kita ngejagain si laptopnya. Satu hal yang buat gue langsung suka dengan ZenBook ini itu berada pada desain layarnya. Karena selain bezelnya ini yang sudah tipis, inner bezelnya itu dibuat tanpa border. Sehingga kalau misalkan keadaan mati laptopnya seperti ini tuh jadi terasa mahal gitu. Sedangkan kan kalau misalkan laptop umumnya itu kan pada ada border yang nonjol gitu ya. Ya kalau misalkan ZenBook itu mah laptop lain mah kurus gitu, kurang. Spesifikasinya pun sudah menjadi satu poin untuk jajaran Intel Evo, yaitu sudah memiliki layarnya di spesifikasi 4K touchscreen dengan panel OLED serta akurasi warnanya tinggi di 100% DCI-P3 Delta I kurang dari 2 dengan display HDR500 untuk entertainment serta berbagai validasi dan juga sertifikasi layarnya yang membuktikan layar ini itu sudah sangat baik. Ada Pantone, ada VESA, sekaligus tuh Freeland untuk flicker V sama low blue light-nya.
So memang untuk keperluan sekedar office memang sudah sangat overkill dari displaynya. Namun kalau laptop ini dipakai buat menggambar, desain objek, layar touchscreen ini dengan panel OLED itu sudah sangat baik yang sudah standar industri pula. Serta sudah applicable juga menggunakan stylus Asus sendiri yang sudah didapatkan langsung di dalam paketannya. Balik lagi ke bodinya, dan semenjak laptop ini adalah laptop convertible, pastinya untuk hinge-nya sudah bisa dibuka hampir 360 derajat. Sehingga mau dipakai buat tablet bisa, mode ala tenda juga bisa, dibikin vertikal juga bisa layarnya. Dan yang terpenting untuk mode standarnya ini, si hinge-nya itu masih memberikan desain ergolit sehingga untuk mode pengetikan itu masih tetap diberikan feel yang baik. Jadi masuk juga nih ke poin Intel Infonya tadi. Laptop ini udah cocok banget gitu ya buat dipakai langsung buat ngetik. Jadi taruh laptop, buka laptopnya, terus nyalain, terus langsung buka Word buat ngetik, itu udah super fast dan bisa mengoptimalkan workflow kita. Mode pengetikan juga diberikan layout keyboard tanpa numpad yang memiliki feel pengetikan yang sangat empuk taktilnya. Namun agak disayangkan untuk tombol arrow yang sangat irit banget Asus berikan ke kita. Lalu seperti biasa, andalannya Asus untuk touchpad ukuran besar ini juga bisa diubah ke mode numpad digitalnya dengan menekan sisi kanan touchpadnya dan akan muncul backlit numpadnya. Dan untuk backlit keyboardnya sendiri memiliki intensitas yang cukup dengan beberapa step yang menurut gua tidak terlalu terang cahayanya, cukup minimal. Untuk bagian port ada plus minusnya walaupun lengkap. Di sisi kiri terdapat port HDMI, lalu 2 buah Type-C Thunderbolt 4, lalu di sisi kanannya ada satu USB-A dengan tombol powernya. Plusnya itu ada Thunderbolt, namun audio jack dihilangkan dan diganti dengan adaptor yang tersedia di paketannya beserta adaptor untuk penggunaan Ethernet port. Secara overall, Asus memberikan desain yang premium dengan warna jet black, which is hitam dengan aksen rose gold di sekeliling bodinya. Keren, gue suka apalagi dengan finishing metal brush yang melingkar dan di tengahnya itu ada logo Asus sendiri, yang mana itu adalah salah satu ciri desain terbaik si ZenBook selama ini. Dan dengan desain convertible pun kita nggak perlu khawatir lagi untuk bodinya saat dijadikan tablet mode, karena sudah diberikan rubber tipis sebagai penyangganya agar saat dijadikan sandaran, sisi keyboardnya ini tidak tergores-gores. So, seperti yang bisa kita lihat saat ini, memang si Asus di sini tuh selalu memberikan desain yang sangat fit untuk para profesional. Tidak memberikan desain yang anak muda, stylish, colorful gitulah. Namun kalau misalnya gue lihat persamaan desainnya itu, si laptop ini tuh mirip gitu sama kayak mobil Honda Accord mungkin yang kelihatan keren, mewah, tapi cocok banget gitu buat dipakai sama anak muda, dipakai sehari-hari. Jadi keren lah. Dan bergeser ke dalam dapur pacunya, seperti yang kita tahu, laptop ini sudah menggunakan Intel seri terbarunya, yaitu Tiger Lake Gen 11 di seri i7 1165G7 di quad-core 8 thread dengan base frekuensinya 2,8 GHz dan boostnya itu up to 4,7 GHz dengan chase-nya itu 12 MB Intel Smart Case di fabrikasi 10 nanometer Superfin. Soal GPU hanya ditenagai oleh Intel Iris Xe tanpa ada discrete lagi. Namun untuk IGP kali ini kalian nggak usah khawatir, di IGP yang ini sudah memiliki tenaga yang sudah sangat baik untuk membantu proses pekerjaan kalian. Ditambah ada pengoptimalan lagi dari segi decoding video dan juga peningkatan performa untuk keperluan hiburan seperti game-game yang kompatibel untuk di series Ultrabook. Untuk RAM juga sudah menggunakan 16GB dual channel LPDDR4X di frekuensi tertingginya untuk CPU Intel kali ini yaitu di 4267 mHz. Dengan juga storage-nya menggunakan SSD M.2 NVMe PCIe 3 X4 milik WD sendiri dengan performa speed, read, and write yang top punya dengan rate kecepatan yang keduanya itu di atas 3000 Mbps, which is good apalagi kita diberikan kapasitas yang super besar yaitu di 1 TB. Dan kalau soal upgradabilitas, sebetulnya kita nggak bisa ngomongin jauh, apalagi untuk sebuah Ultrabook ya. Tidak banyak yang bisa di-upgrade pada si ZenBook kali ini, palingan cuma si SSD-nya aja, si SSD M.2-nya aja. Dan kalau ngomongin soal RAM, sudah pakai RAM LPDDR4 gitu ya, yang udah disolder. Jadi kita nggak bisa upgrade tentunya. Ya, gua rasa juga udah cukup lah kalian beli laptop ini, tinggal pakai aja gitu. Gak usah mikirin lagi apa yang perlu di-upgrade. Performa di sini bisa kita atur melalui software My Asus. Yang menurut gue sih ini sekedar opsional aja, apalagi tujuan laptop Ultrabook ini jarang banget digunakan untuk power performance, lebih digunakan sebagai daily use office workflow aja. Namun kalau kalian ingin menggunakan, mencoba mendapatkan performa maksimalnya, kalian tinggal pilih aja karena di softwarenya ini diberikan mode fan-nya itu ada 3, yaitu power performance mode, standar, dan juga whisper mode. Tapi sebelum itu mending kita cek dulu nih hasil dari benchmark tesnya.
Untuk performa editing di sini mungkin paling ideal itu ngedit ya skema bentuk video standar Full HD aja lah. Itu pula yang nggak membutuhkan banyak efek yang kompleks di dalamnya. Dan itu pun juga udah sesuai sih dengan keynote-nya yang udah dibahas dari Intelnya juga. Better for editing tapi skalanya di Full HD dan juga nggak gimana-gimana lagi. Apalagi si laptop ini memang nggak dapat tenaga tambahan dari GPU discrete kan. Cuma berbeda kalau kalian memang suka bermain ke desain grafis, performanya itu jauh lebih baik lagi. Jadi kalau misalnya kalian suka ngedit foto, gambar-gambar, gua rasa sih cocok banget. Apalagi sudah mendapatkan stylus, so kalian bisa gambar langsung pakai si layarnya ini. Jadi udah nggak perlu pakai pen tablet lagi. Dan itu pun juga lebih simple lagi, plus main juga gitu kalau misalnya kalian bawa kemana-mana si laptopnya. Jadi udah nggak perlu bawa laptop sama pen tabletnya lagi. Jadi tinggal bawa laptop sama si stylusnya aja udah cukup. Ada fitur menarik pula yang disematkan oleh Asus kali ini yang pas juga dengan momentumnya, yang mana tuh banyak orang yang bekerja di rumah sehingga terkadang suasana rumah itu yang nggak kondusif suka mengganggu pekerjaan kita. Contohnya aja kalau lagi video conference atau call meeting, di ZenBook ini sudah disediakan fitur AI noise cancelling yang mana dia bisa meredus suara ambient sekitar kita sehingga kita bicara dengan lawan bicara kita itu pastinya akan jauh lebih baik lagi. Lalu kalau lagi bosan kerja gitu ya, mau refreshing dulu, experience yang akan kalian dapatkan pastinya dari si ZenBook ini sudah cukup banget. Layarnya OLED, bening banget warnanya, vivid, colorful, dan ada HDR 500 pula. Aktifin nonton YouTube HDR itu nikmat banget. Ditambah pula untuk urusan audio sudah kerja sama dengan Harman Kardon pula. Paling minusnya ya ukuran layarnya aja sih yang kecil untuk ukuran laptop gitu ya. I could feel it in my bones. There was something going on that should have doubt hanging around. God. Penggunaan diri juga sudah cukup, persoalan wireless sudah tidak perlu pusing lagi karena sudah menggunakan Wi-Fi 6 sehingga bisa menggunakan internet dengan lebih cepat lagi dan lebih stabil. Ditambah pula ada Wi-Fi Smart Connect yang mana kalau misalkan kalian punya dua router di rumah kalian ataupun di kantor kalian, si laptop ini akan otomatis terhubung dengan router yang memiliki sinyal terbaiknya. Plus juga sudah memiliki fitur Windows Hello untuk webcamnya, sehingga kita bisa mengamankan laptop kita dan mengunlock laptopnya hanya dengan menggunakan wajah kita aja. Yang mana itu akan mempercepat kerja kita, apalagi si laptopnya ini sudah punya performa login yang super cepat. Dan penggunaan baterainya pun juga sudah sangat-sangat awet. Gue sempat pakai seharian laptop ini pun tanpa di charge gitu ya, cukup sesuai lah dengan apa yang mereka klaim. Gue standby pakai kasual selama sehari itu bisa tahan di atas 6 jaman dan di baterai 67 Wh ini pun juga udah nggak rewel lah untuk pengecasannya. Jadi kalau misalkan Type-C kita nggak bawa, maksud gue chargernya nggak bawa, kita bisa aja nih pakai charger Type-C kita lainnya untuk mengecas laptopnya ini. Soal thermal mungkin bukan yang terbaik, namun tetap bisa menjaga suhunya dengan baik juga. Karena si Ultrabook ini hanya diamankan suhunya dengan menggunakan satu buah fan aja, dengan intake udara dari sisi bawah dan keluarnya itu di sisi belakang hinge-nya. Lalu untuk feel temperatur saat penggunaan normal, terkadang itu muncul keadaan sedikit hangat pada sisi kiri atas keyboardnya. Hangat ya, bukan panas. Jadi laptop Asus ZenBook UX371E ini sudah hadir sebagai laptop convertible yang sudah sangat baik di kelasnya. Bahkan biasanya laptop yang bentukan seperti ini jarang banget gitu ya dapat perhatian dan langsung pakai spek yang tertingginya gitu. Biasanya itu pakai spek sandaran aja, yang mana beberapa tahun lalu tuh zaman gue datang ke eventnya Asus, gue inget banget itu ZenBook Flip spek itu ya so-so aja gitu. Bagus cuman nggak max out gitu ya. Mungkin dikarenakan demandnya lagi tinggi maksud gue gitu ya. Jadinya gue rasa si Asus nggak ragu lagi nih dengan hal yang satu ini mungkin. Dan selama pengguna normal pun laptop ini sudah sangat baik. Gue nggak merasa ada kekurangan. Palingan gue mesti cut keperluan gaming gue aja gitu. Bukan karena nggak bisa, cuma beberapa game yang gue sering mainin tuh perlu spek yang lebih tinggi gitu. Laptop ini kan paling gue cuma main game yang CSGO doang gitu ya. Yang gue pribadi tuh nggak terlalu into gitu sama CSGO. Dan selama pengetesan pun mostly gue cuma pakai buat script, nonton ataupun ngerjain hal lain. Yang bikin gue suka itu dari layarnya gitu ya, karena layar OLED pada ZenBook kali ini udah mantep banget, warnanya jernih banget, berasa pula prestisnya. Jadi kalau lu pakai buat ngetik-ngetik aja tuh mata lu berasa dimanjain gitu dengan si displaynya ini cuy. Apalagi kan 4K-nya walaupun di ukurannya cuma 13,3 inci aja, tapi tingkat ketajaman yang diberikan itu sangat-sangat baik. Bahkan Asus juga sudah memberikan fitur OLED Care yang dimana bisa mengatur screen saver layarnya
ketika kita nggak menggunakan si laptopnya itu dalam waktu 30 menit. Dan walaupun ada kabar gitu ya soal burn-in layar OLED yang bisa terjadi dalam waktu yang cukup lama gitu ya, setidaknya dengan adanya fitur satu ini bisa memastikan layar si ZenBook kali ini tuh bisa tahan jauh lebih panjang lagi masanya. Ya intinya mah semoga aja semua buat kalian yang udah beli ZenBook ini tuh nggak dapet gitu masalah burn-in pada layarnya. Hampir gua nggak bahas soal si Thunderbolt-nya pun juga menjadi fitur andalan di Ultrabook kali ini. Karena di versi 4-nya ini sudah diperbarui lagi dengan optimalisasi yang lebih baik lagi. Penggunaan Thunderbolt pun juga berguna banget kalau misalkan kalian ingin memasangkan sebuah monitor tambahan yang mana itu lebih dari satu, jadi nggak sebuah sebenarnya gitu ya. Atau mungkin kalau misalkan kalian ingin menambahkan tenaga lagi pada performa ZenBook ini, jadi memiliki si GPU discrete-nya. Ya bisa aja sih, jadi tinggal pasang aja si extra GPU-nya ini ke laptop ini. Jadi tinggal tentuin aja nih laptop ini cocok untuk kalian atau enggak. Dan menurut gua untuk Ultrabook yang satu ini tuh memang cocok banget untuk para expertise yang lebih merujuk ke bidang kreatif ya, kayak semacam desainer ataupun fotografer gitu. Mungkin bisa untuk para profesional di bidang umum kayak office use gitu, tapi kan melihat dari spesifikasi layar yang sudah baik dan kalian juga bisa melakukan kegiatan gambar langsung di layarnya, gua rasa itu adalah tujuan utama saat kalian membeli laptop ini. Bisa menggambar di medium yang sudah sangat baik. Bahkan untuk penggunaan biasa, laptop ini tuh sudah lebih dari cukup lah dengan beban yang sudah ringan dan minimalis. Desainnya pun bukan jadi suatu masalah buat kalian yang biasa kesulitan untuk membawa sebuah laptop untuk kerjanya. Tinggal masukin ke dalam tas, jalan, simple, keluarin lagi, simple gitu ya. Nggak ribet jadinya. So untuk harga belum di announce ya, atau bisa hari ini mungkin saat videonya tayang. Ya mungkin kalau ada info tambahan gue bakalan update lagi di deskripsi. Jadi kalau misalkan buat kalian juga yang udah tertarik, kabarnya pun juga udah ada nih incredible reward dari Asusnya. Jadi tinggal beli ataupun pre-order dari e-commerce-nya langsung, terus ulas produknya dan redeem hadiahnya. Simple. Dan mungkin itu aja review gue dari laptop Asus ZenBook Flip X UX 371EA. Dan terima kasih juga buat kalian yang udah dengerin opini gue. Jangan lupa komen kalau misalnya ada pendapat tentang si laptop ini, dan juga komen pula kalau misalnya ada kritik, saran ataupun koreksi di video ini. Udah gitu aja, like videonya kalau kalian suka, subscribe terus channel Media, dan jangan lupa untuk follow Instagram kita di @smmedia. Dan udah gitu aja, di sini ada gue Aldi sebagai hostnya, dan gue juga dibantu sama teman gue Desina Najati sama si Aldira. Jadi sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.